Halo, saya Muhammad Irfan Juniansyah. Di sini saya ingin membandingkan jurnal. Saya memiliki dua jurnal, dan jurnal yang pertama itu berjudul Penerapan Metode SDLC Waterfall dalam Sistem Informasi Inventory Barang Berbasis Desktop. Nah, jurnal yang kedua itu berjudul Penerapan Sistem Development Life Cycle dalam mengembangkan Framework Audio Forensics. Nah, kedua jurnal ini dirilis dengan tahun yang sama, yaitu tahun 2018, dan tujuan yang sama, yaitu bertujuan dengan memperbaruinya dengan sistem. Nah, jurnal yang pertama ini tujuan pembahasannya adalah menggunakan SDLC dalam permasalahan yang terjadi pada perusahaan De La Pizza Cakes atau perusahaan kue. Nah, rancangan yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio 2010 dan menerapkan metode SDLC Waterfall sebagai metode pengembangan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini diharapkan dapat mempermudah proses pencatatan transaksi, mengurangi kemungkinan terjadi human error, dan mengumpulkan data yang valid dengan waktu yang tidak lama. Nah, kalau untuk latar belakang dari jurnal 1 yaitu berdasarkan dari pencatatan dan persediaan barang yang belum terkomputerisasi. Karena hal ini sering terjadi sistem yang error, dan tujuannya untuk mengurangi human error pada proses pembuatan laporan maupun proses pencatatan. Nah, dari jurnal 1 ini menggunakan metode penelitian, yaitu menggunakan sistem informasi inventory berbasis desktop. Metode sistem informasi inventory berbasis desktop ini untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data, mendorong efisiensi, dan membantu mendorongnya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Jadi, pembahasan dari jurnal 1 ini, untuk menjalankan aplikasi ini dibutuhkan sebuah server sebagai tempat penyimpanan database dan beberapa komputer sebagai klien diminta untuk login agar dapat mengakses database. Nah, aktivitas desain pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk mengatur pola logika dalam sistem. Sebuah desain aplikasi yang baik adalah desain yang dapat mengurangi ketergantungan antara setiap proses pada sebuah sistem. Jadi, kesimpulan untuk jurnal yang 1 itu, metode waterfall dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi Henry karena sifatnya fokus terhadap masing-masing fase, sehingga pengerjaan dilakukan secara maksimal karena tidak adanya pengerjaan secara paralel. Dengan adanya aplikasi sistem informasi inventory barang ini dapat diharapkan membantu perusahaan dalam meningkatkan pelayanan dan penjualan di berbagai wilayah, baik dalam kota maupun luar kota, dan mengubah data, menyimpan data, menghapus data, dan sampai pada pembuatan laporan tidak adanya human error lagi, dan mengumpulkan data yang valid secara waktu yang singkat. Untuk jurnal kedua ini, tujuan pembahasannya adalah perekam suara yang dijadikan barang bukti yang sah di pengadilan harus mengikuti aturan dan standar audio forensik yang berlaku dalam proses perolehan barang bukti tersebut. Hal ini dikarenakan barang bukti digital audio sangat mudah dimanipulasi, sehingga proses investigasi audio forensik membutuhkan sebuah framework yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses investigasi. Namun saat ini, framework audio forensik yang berkembang lebih menekankan kepada teknik menganalisis audio forensik dan tidak memberikan tahapan yang lebih spesifik tentang penanganan audio forensik dari tempat kejadian perkara sampai di proses persidangan, supaya data menjadi valid. Nah, latar belakang jurnal kedua ini berdasarkan dari perekaman suara yang belum teraplikasi
dan multimedia yang sering ditemukan di tempat kejadian perkara dan dijadikan sebagai barang bukti dalam proses persidangan. Karena perekam suara yang dapat dijadikan barang bukti yang sah di pengadilan harus mengikuti aturan dan standar audio forensik yang berlaku dalam proses perolehan barang bukti tersebut. Hal ini dikarenakan barang bukti digital audio sangat mudah dimanipulasi. Makanya kita butuh sistem yang baru supaya tidak gampang dimanipulasi. Dari jurnal kedua ini, metode penelitiannya itu menurut bahwa sistem development life cycle merupakan suatu proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. Sedangkan menurut kaitan antara framework dengan sistem development cycle adalah keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu memiliki elemen-elemen yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Yaitu pada framework memiliki tahapan-tahapan antara tahapan satu dengan tahapan yang lainnya memiliki hubungan yang sama. Nah, jadi pengembangan framework karena memiliki tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pengembangannya, jadi cocok. Nah, untuk jurnal kedua ini pembahasan intinya, jadi untuk melakukan penerapan SDLC dalam mengembangkan framework audio forensik adalah dengan cara mengkolaborasikan dan membangun framework terkait audio forensik seperti planning. Adapun 4 jenis framework dengan teknis investigasi audio forensik yang telah diidentifikasi. 1. Framework audio forensik yang dikembangkan oleh 7 tahapan utama. 2. Teknik investigasi audio forensik yang dikembangkan oleh 4 tahapan dalam melakukan investigasi forensik terhadap audio. Nah, jadi sebelumnya memiliki makna sama dan akan diberikan ID setiap tahapannya, merupakan hasil eliminasi tahapan-tahapan framework sebelumnya. Jadi, kesimpulan dari jurnal kedua ini dapat diterapkan dalam membangun sebuah framework audio forensik dengan cara mengidentifikasi framework sebelumnya, melakukan ekstraksi tahapan-tahapan dari framework hasil identifikasi, melakukan eliminasi. Tahapan yang memiliki makna yang sama dapat melakukan penambahan tahapan-tahapan yang penting dalam investigasi audio forensik, melakukan implementasi dengan membuat framework hasil pengembangan dalam bentuk star chart, diagram menggunakan program Microsoft Visio, dan terakhir, melakukan maintenance atau perawatan framework yang telah dikembangkan. Proses pengembangan framework menghasilkan 6 tahapan utama dan 9 sub-tahapan. Nah, penggunaan SDLC ini dapat membantu penelitian dalam mengembangkan framework audio forensik yang dihasilkan memiliki tahapan yang lebih lengkap dibandingkan dengan framework sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tahapan-tahapan yang dihasilkan framework yang baru memiliki tahapan-tahapan yang menjelaskan dari awal proses investigasi sampai akhir. Nah, diharapkan framework hasil dari penelitian ini dapat digunakan seorang investigator sebagai sebuah standar dalam proses investigasi audio forensik. Jadi, lebih cepat mengumpulkan data yang valid. Nah, sebelumnya saya sudah membaca untuk jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua. Jadi saya bisa mendapatkan poin-poin dari perbandingan jurnal pertama dan jurnal kedua. Dari kedua jurnal yang sudah tersedia, yang sudah saya cari tersebut menjelaskan tentang bagaimana penerapan dan pengembangan suatu sistem dalam pengolahan data maupun aspek yang lain sehingga efektif saat bekerja. Sedangkan jurnal teman saya yang menjelaskan tentang SDLC dalam mengembangkan framework audio forensics, dengan adanya SDLC dalam mengembangkan framework audio forensics bisa mempermudah standar dalam melakukan
proses investigasi audio forensik, serta tidak memakan waktu lama lagi untuk melakukan investigasi audio forensik. Nah, inti dari perbandingan kedua jurnal yang telah saya bandingkan tersebut, keduanya membahas tentang penerapan dan pengembangan SDLC dalam perusahaan supaya mendapat data yang valid dengan kurun waktu yang sangat cepat dan tidak lama. Jadi itulah, terima kasih semua.